Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi metodologi pengajaran PAI. Dan saya salah satu dosen di Universitas Islam Batanghari. Sebelum materi disampaikan, ada motivasi yang perlu disampaikan untuk rekan-rekan semua, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Maka berusahalah mencari kesenangan untuk ketenangan. Kemudian berikutnya, kebiasaan belum tentu benar, tapi yang benar itulah yang perlu kita biasakan. Kemudian selaku manusia biasa, tentu bermacam-macam kita punya halang rintang, sakwa sangka, keraguan, pikiran yang kalang kabut, dan itu bagian dari penyakit. Oleh karena itu ada banyak macam-macam penyakit pada diri kita. Yang pertama, malas. Malas untuk memulai, sehingga tidak pernah terlaksana lah, karena kita malas untuk memulainya dan tidak tahu apa permasalahannya, baik itu secara teori dan praktik. Yang kedua, terlalu banyak pikiran. Bukanlah kita tidak boleh berpikir banyak, tapi mungkin kita tidak bisa memilah-milih mana yang pemikiran yang saat ini, ya, yang telah lalu dan saat yang akan datang, yang pekerjaan yang akan kita dahulukan. Ya. Kemudian tidak mood, ya, tidak ada selera, mungkin tidak ada, ya, kesesuaian mungkin pada diri kita, dan kita jadi cuek. Kemudian pusing dan pening, ya, mungkin banyaknya aktivitas pada diri kita, sering kita pusing, ya, sering kita pening, ya, mungkin ini sinonim, ya. Dan itu bagian dari kita manusia juga. Kemudian menunda-nunda, ya, kerjakanlah yang bisa kita kerjakan, jangan ditunda. Berikutnya juga bingung mau mulai dari mana, karena saking ribetnya, saking banyaknya yang mau kita kerjakan, maka kita bingung. Jadi tenangkanlah pikir kita, ya, dengan kita berzikir pada Allah supaya tidak bingung, minta petunjuk, ya, dari mulainya dari mana, ya, mungkin dengan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian ada khawatir yang tidak bagus. Khawatir itu mungkin ada yang positif dan negatif. Namun khawatir itu, ya, bingung lah, ya, ngarah kepada yang tidak enak, tidak bagus, perasaan juga. Kemudian tidak punya ide tidak ada, gagasan tidak ada, ya repot itu. Kemudian kurang percaya diri. Berikutnya tidak ada waktu, ya, waktu kita diberikan, kesempatan diberikan, mengatakan tidak ada waktu. Kemudian malu, ya, mungkin kita pentinglah, kita perlu daripada kita malu, ya, boleh malu itu sebagian daripada iman. Lingkungannya tidak mendukung, ya, maka nyamanlah Anda tinggal dimanapun saja dengan hidup bermasyarakat, bersosial. Kemudian merasa kurang ilmu, ilmunya kurang, maka tidak tampil, pede, malas, tidak mood, pening, pusing, dan lain sebagainya menurut dia. Padahal ilmu itu berproses hingga kita akan diberikan nikmat yang banyak Allah, ilmu yang banyak apabila kita mengikuti proses. Kemudian juga motivasi lain, berbuatlah dari diri sendiri.
berbuatlah dari diri sendiri. Kemudian bekerjalah dari yang kecil, atau memulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung jadi pengusaha besar, ya. Beramal langsung dapat pahala yang banyak. Itu keliru. Kemudian bekerjalah dari sekarang, ya. Karena kita manusia dituntut untuk bekerja, ya, beramal, bekerja itu bagian dari kita manusia. Kemudian kita mulai tentang materi, metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa pengertian metodologi pembelajaran? Bahwa model pembelajaran di pendidikan agama Islam itu adalah metode, ya, cara menyajikan materi pendidikan, pelatihan, pembelajaran pada siswa dan mahasiswa atau audien untuk mencapai tujuan. Ada beberapa definisi dalam metodologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa metodologi bahasa ilmu yang membahas tentang metode dan uraian tentang metode. Kemudian dalam bahasa Arab disebut minhaj, wasilah, kaifiyah, dan thariqah. Semuanya adalah sinonim. Namun yang paling populer digunakan dalam dunia pendidikan adalah thariqah. Bentuk jamak dari turuq, yang berarti jalan atau cara yang harus ditempuh. Kemudian menurut M. Arifin, metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Adapun metode berasal dari dua kata, meta, melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dan logi berasal dari bahasa Grek Yunani, yaitu logos, akal atau ilmu. Maka metodologi adalah ilmu pengetahuan dan jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Kemudian definisi metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Metodologi pengajaran pendidikan agama Islam adalah usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing, mengajar atau pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa mengembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, kebiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Sehingga Muslim yang terus berkembang, berkeimanan, dan bertakwaan kepada Allah, yang pada akhirnya mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia. Sejalan dengan itu, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya An-Nahl ayat 125 ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk memberikan pengajaran dengan secara hikmah dan juga berdebat, berdiskusi, berbantahan dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian juga tujuan dari metodologi pendidikan agama Islam adalah
bahwa pendidikan adalah konteks Islam, yaitu bimbingan terhadap perkembangan rohani dan jasmani. Menurut ajaran Islam dengan hikmah dan mengarahkan, melatih, mengasuh, serta mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Artinya, tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini sendiri tidak lain agar terwujudnya sosok manusia sebagai hamba Allah yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada. Berikutnya, tujuan daripada apa yang disampaikan menurut firman Allah sebut di atas, berarti manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah. Namun beribadah di sini tidak hanya sebatas hanya sholat saja, atau puasa saja, atau zakat dan sebagainya, tapi juga termasuk menempuh pendidikan. Ya, menempuh pendidikan orang yang kuliah ini tentunya tidak keluar dari konteks keislaman. Dan aspek ibadah merupakan kewajiban orang Islam untuk pelajari agar ia dapat mengamalkan dengan cara yang benar. Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia, baik perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang disangkutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam pembelajaran pendidikan Islam ada prinsip-prinsip dalam metodologi pembelajaran pendidikan Islam. Dan metodologi pembelajaran merupakan ilmu, termasuk metode di mana ia merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri bila tidak didukung oleh ilmu lain. Tetapi peranannya sangat penting dalam proses pembelajaran, dikarenakan ilmu ini memberikan cara atau jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian lanjut, prinsip-prinsip metodologi pembelajaran pendidikan Islam. Mungkin dulu pelajaran dipandang sebagai proses mengisi otak saja dengan pengetahuan. Sejalan dengan pandangan tersebut, metode ini digunakan oleh guru yang banyak berpusat pada metode ceramah saja. Bagaimanapun materi yang akan sampaikan, munculnya teori baru yang menjelaskan karakteristik belajar membawa perubahan watak pada pengajaran dan munculkan berbagai metode mengajar. Dan metode-metode tersebut berkembang menjadi prinsip-prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip umum dari metode dalam pembelajaran pendidikan Islam adalah yang pertama, perhatikan kecenderungan pada mahasiswa. Kemudian memanfaatkan aktivitas individual mahasiswa. Kemudian mendidik melalui permainan atau menjadikan permainan sebagai sarana pendidikan. Kemudian menerapkan prinsip kebebasan yang rasional dalam proses belajar tanpa membebani para siswa dengan berbagai perintah atau larangan yang tidak mereka butuhkan. Kemudian lanjutan prinsip-prinsip metode pembelajaran pendidikan Islam adalah memberikan motivasi kepada siswa atau mahasiswa untuk berbuat, baik menekankannya sehingga dapat berbuat dengan penuh rasa senang. Kemudian mengutamakan dunia anak-anak dalam artian bahwa memperhatikan kepentingan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian juga ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam yang kita kenal dengan tiga ranah daripada pembelajaran pendidikan.
Yang pertama adalah kognitif. Apa itu kognitif? Adalah pengetahuan intelektual, intelijensi seseorang. Ya, pengetahuan didapat dengan proses. Ada teori dan praktik. Kemudian yang berikutnya ada afektif, sikap. Ya, jadi kita memperoleh pengetahuan, ya, apa sikap kita, sehingga kita ya dengan pendidikan mereka menjadi berubah pola pikirnya, pola sikapnya, dan pola tingkah lakunya. Kemudian psikomotorik, mungkin ada keterampilan apa yang patut dimunculkan dari pengetahuan yang dia dapat dengan dibarengi sikap, maka sempurnalah bila kognitif afektif psikomotornya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga menciptakan semangat serta memberikan motivasi pada siswa untuk belajar mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas-tugas belajar dan penelitian. Berikutnya, memanfaatkan segenap indera siswa, sebab pendidikan indrawi merupakan alat menuju pendidikan intelektual. Di akhir ulasan ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, bahwa metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah ilmu yang membahas cara-cara sistematik dan efektif untuk melaksanakan proses interaksi antara guru dan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memelihara kerukunan. Yang kedua, metodologi ini menuntut guru untuk cerdas dalam memilih dan menginovasi metode pembelajaran agar pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya berpusat pada guru, tapi juga melibatkan interaksi aktif siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semoga ulasan materi ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Sebelum ditutup ada pantun Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih dan cukup sekian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.